Oke, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Eko Pamuji di channel Eko Pamuji. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara membuat RPP pembelajaran mendalam dengan menggunakan aplikasi Gemini ya teman-teman. Kita menggunakan AI Gemini. Yang pertama teman-teman harus buka dulu capaian pembelajaran CP yang resmi tahun terbaru ya, yang 2025 menurut dari Dinas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini sudah dikeluarkan CP-nya. Kita cari saja untuk mata pelajaran kita. Contoh di sini saya akan masukkan mata pelajaran informatika. Nah, ini teman-teman, ini adalah capaian pembelajaran informatika mulai dari SD ya, dari SD, oh SMP, fase D, kemudian fase E, fase F itu kelas 11. Ya, fase F. Nah, kita hanya pakai kelas 10 saja, berarti hanya ada dua capaian pembelajaran teman-teman ya. Yang pertama, dua elemen berpikir komputasional dan satu lagi literasi. Jadi ada dua. Kita copy dulu capaian pembelajaran ini. Kita copy. eh, Tujuannya apa? Karena kita hanya ingin memisahkan khusus informatika kelas 10. Kita paste. Nah ini teman-teman. Ini kalau kepanjangan kita bisa hapus. Nah, jadi ini teman-teman. Fase E itu ada dua elemen. Yang pertama berpikir komputasional, yang kedua literasi digital. Ada dua capaian pembelajaran. Nah, kalau sudah selesai kita membuat CP-nya, kita sudah mengambil CP-nya, kita simpan, teman. Simpan, saya akan simpan di data desktop di komputer dulu ya. Saya akan simpan di sini dengan nama capaian informatika fase E. Saya save. Oke, ini sudah saya simpan capaian pembelajaran untuk informatika fase E. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masuk Gemini ya teman-teman. Kita bisa buka Google. Pastikan akun menggunakan akun belajar ID ya, login menggunakan akun belajar ID, kemudian kita pilih Gemini di bagian ini. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa upload file, file capaian tadi, capaian informatika tadi. Oke, sudah kita upload capaian informatika, baru kali kita buatkan perintah prompt atau perintah untuk AI. Buatkan saya capaian pembelajaran, eh, buatkan saya tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran di atas. Oke, kita lengkapi aja ya sekalian dari buatkan saya tujuan pembelajaran, alur kalian alur tujuan pembelajaran untuk 1 tahun berdasarkan. Oke, jadi kita minta dari capaian pembelajaran yang ada, kita minta AI ini membuatkan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya untuk 1 tahun berdasarkan CP yang sudah kita upload. Oke, kalau sudah teman-teman kita pilih kirim. Kita tunggu AI akan membuatkan eh, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan fase E kelas 10. Ini teman-teman. Berpikir komputasi. Ini adalah tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian literasi digital ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tujuan pembelajaran. Oke, kemudian kita lihat pada bagian ini alur tujuan pembelajarannya. Ini mulai dari TP 15, 16, 11. Ini estimasi waktu 6 sampai 8 minggu. Ini keterangannya. Kemudian modul 2, modul 3. Kemudian proyek tengah semester. Ini semester genapnya seperti ini. Nah, itulah kira-kira capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang sudah dibuatkan oleh AI. Nah, di sini ada proyek berfungsi sebagai sarana mengintegrasikan tujuan pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, ini ada proyeknya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Menurut teman-teman ini sudah sesuai atau belum?
Kalau sudah sesuai, teman-teman bisa langsung saja jadikan Word. Tapi kalau seandainya belum, teman-teman bisa perbaiki. Contoh di sini memahami, menerapkan, menggunakan, menuliskan, memahami, menjelaskan. Dalam pembelajaran mendalam, eh, kita menggunakan taksonomi solo ya teman-teman. Taksonomi solo. Ke level pemahamannya kalau di Bloom itu di level mencipta refleksi. Mencipta kalau di taksonomi solo extended apa ya? Nanti kalau teman-teman ini misalnya ini belum sesuai, teman-teman bisa langsung perbaiki. Misalnya di sini saya akan perbaiki. Ubah tujuan pembelajaran menjadi lebih mendalam dengan kata kerja operasional level level apa ya teman-teman? Kalau di taksonomi Solo itu dia di level ini sebentar. Extended abstrak ya, atau kita bilang di dalam bahasa Indonesianya berpikir abstrak yang mendalam. Oke, ubahlah tujuan pembelajaran menjadi lebih mendalam dengan kata kerja operasional level apa tadi namanya? Berpikir abstrak yang mendalam, berpikir abstrak yang mendalam dalam kurung taksonomi. Oke, misalnya seperti itu kita pilih aja. Nanti dia akan merubah tujuan pembelajaran menjadi lebih mendalam, teman. Kita perhatikan di sini. Menjelaskan keterkaitan, menganalisis, merumuskan, memformalisasikan, memodelkan, ya kan? Itu lebih mendalam kata kerja operasional di sini, teman-teman. Kemudian yang kedua, literasi digital ini menganalisis, menggunakan, mendesain, mengkonfigurasikan, menyusun strategi, mengevaluasi, menghubungkan, dan mengimplementasikan. Ini alur tujuan pembelajarannya. Modul satu tentang berpikir komputasional, literasi digital, kemudian di semester genapnya ini yang akan ini alur tujuan pembelajarannya. Kalau sudah sesuai teman-teman, oke ini sudah oke misalnya cocok. Kalau belum cocok teman-teman perbaiki aja di sini. Kalau sudah cocok kita pilih bagikan, kemudian ekspor ke dokumen. Oke kita buka ya teman-teman. Nah ini dia tadi. Ini adalah tujuan pembelajaran yang sudah kita buat tadi teman-teman. Oke, ini adalah tujuan pembelajarannya. Ini literasi digital, ini alur tujuan pembelajarannya, ini di semester ganjil seperti ini, semester genap. Kemudian kita perbaiki dulu di sini. TP dan ATP informatika. Oke, misalnya kita udah simpan seperti itu ya. Kemudian file, download saja teman-teman. Download. Kita tunggu proses downloadnya nih sampai ini, mendownload. Nah, kalau sudah di download kita lihat hasil downloadannya teman-teman. Nah, ini dia hasil downloadannya dari CP yang ada informatika. Ini sekarang sudah ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya satu, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini nanti tinggal dirapikan saja teman-teman. Tabelnya misalnya kayak seperti ini. Kita mau tabelnya lebih menjadi diperkecil, diperjelas lagi misalnya seperti ini. Kemudian ditarik mana kira-kira yang perlu ditarik. Dan kita rapikan aja.
Daripada kita membuat sendiri kan lumayan menyita waktu ya. Kita tinggal gini kan tidak terlalu banyak pekerjaan yang bisa kita eh, menyita waktu gitulah kira-kira. Nah ini teman-teman, ini tinggal nanti kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan format seperti ini mau diganti silahkan diganti. Yang penting tujuan pembelajaran kita udah selesai, tujuan pembelajaran sudah selesai, kemudian kita scroll ke bawah, alur tujuan pembelajaran juga sudah selesai, CP, ATP sudah selesai. Langsung dari salah satu tujuan pembelajaran ini, ya ini salah satu, ini bisa kita gunakan untuk membuat RPP, pembelajaran mendalam. Kita copy saja dulu teman-teman. Salah satu ini copy. Ini udah kita save ya, kita close aja teman-teman. Kita save. Kemudian teman-teman kita lanjut berikutnya ke Gemini. Nah, ini saya sarankan membuat baru. Kenapa tidak di sini saja? Ini bisa saja mungkin nanti kemudian teman-teman berpikir, oh saya mau perbaiki. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian ini. Oh ini yang kemarin saya pernah buat untuk apa namanya? Buatkan saya tujuan pembelajaran. Nanti kita bisa perbaiki. Kita bikin di sini saja. Kita bikin baru RPP-nya. Nah, teman-teman kita lihat di bagian ini. Bagian prompt. Saya akan lihatkan prompt. Nah, ini adalah contoh prompt. Prompt itu apa? Perintah. Perintah yang akan kita berikan kepada AI untuk membuatkan RPP kita. Di sini, buatkan saya perencanaan pembelajaran mendalam dengan ketentuan sebagai berikut. Karena ini ada ketentuannya harus seperti ini gitu katakannya ya. Ya kita bikin sesuai dengan keinginan. Tapi kalau kita di sekolah Bapak Ibu atau teman-teman semua eh, ada template yang lain, ya silahkan disesuaikan saja. Ini contoh RPP-nya nama program kalian akuntansi. Kenapa saya menggunakan program kalian akuntansi? Supaya nanti bahasa yang ada di dalam materi ini diarahkan ke jurusan akuntansi supaya lebih memudahkan karena saya ngajarnya di jurusan akuntansi. Ini mata pelajaran informatika ya. Kita ubah aja ini informatika. Berapa kali pertemuan? Misalnya satu kali pertemuan ya udah 2 kali 45 menit. Kalau misalnya tiga kali 45 menit kita buat 3 kali 45 menit satu pertemuan. Tambahkan aja pertemuan. Kalau ada 2 pertemuan, tinggal tambahkan aja di prompt ini, perintah ini. Kemudian deskripsikan karakter siswa. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa deskripsikan saja supaya RPP ini lebih spesifik nanti akan eh, menggambarkan seperti apa profil peserta didik kita. Tapi kalau teman-teman lepas gini aja, biarkan begitu aja, nanti AI akan membuat sendiri. Kriteria untuk kelas 10 itu pada umumnya, artinya begitu kan, AI akan mau pada umumnya anak ini sudah belajar ini, gitu lah kira-kira. Gaya belajarnya pada umumnya seperti ini. Nah, kemudian dimensi profil lulusan kita akan biarkan AI memilih dari RPP ini nanti mana profil lulusan yang akan dipilih dari 8 profil lulusan ini. Kemudian capaian pembelajaran, ini kita bisa ganti sesuai dengan materi kita tadi. Tadi kita di informatika, tadi udah dapat CP dan TP ya. Nah ini CP-nya teman-teman, ini tujuan pembelajarannya. Ini contoh tujuan pembelajaran menjelaskan keterkaitan antara konsep struktur, standar, dan efisiensi berbagai algoritma. Kita copy saja teman-teman, kita copy. Oke, kita copy menjelaskan keterkaitan. Kemudian kita letakkan di tujuan pembelajaran di sini. Oh, ini tujuan pembelajarannya. Kita copy di sini, letakkan tujuan pembelajaran. Paste. Oke. Capaian pembelajarannya kita ambil capaian pembelajaran tadi. Capaian pembelajaran informatika. Kalau tidak tertulis di sini kita lihat di materi sebelumnya. CP informatika. Ini ya. Berpikir komputasional tadi kan. Masuk ini. Ini CP-nya. Pada fase E, dia masuk kelompok fase ini E, copy. Kemudian kita
letakkan di prompt tadi. Kita isikan CP. Intinya kita ketikkan CP-nya, teman-teman. Capaian pembelajaran. Nah, ini siswa bisa berpikir satu, berpikir komputasi, memahami struktur algoritma, menerapkan proses ini, ya kan? Kemudian tujuan pembelajarannya ini, topiknya ada nggak topiknya? Misalnya topiknya tentang apa di sini tadi teman-teman di capaian pembelajaran? Eh, Kalau tidak biarkan kalau tidak kita tuliskan, maka nanti akan membuat topik sendiri teman-teman yang relevan. Dia akan memilihkan AI. Oke teman-teman, mungkin saya rasa ini udah cukup ya. Kemudian ke bawah nih teman-teman. Di sini ada buatkan LKPD. Jadi teman-teman, RPP ini sudah satu set dengan LKPD. Jadi jangan dipisah supaya antara RPP dengan LKPD-nya nyambung. Setelah itu kita blok teman-teman. Kita blok semua, kita copy. Ini ingat, ini adalah prompt teman-teman. Ini perintah yang akan kita berikan ke AI untuk membuatkan RPP dengan format seperti ini. Kemudian kita masuk Gemini. Nah ini teman-teman, kita paste saja di sini teman-teman. Paste kan, tempel. Tempel, kemudian kita buatkan. Biarkan AI membuat perencanaan pembelajaran mendalam dengan deskripsi seperti ini, nama sekolah, program kalian akuntansi, informatika 3 kali 45 menit, kemudian informatika ini kelas 10, ini karakteristik siswa, pengetahuan awal, sebagian besar telah mengenal konsep dasar komputer. Karena tadi kita tidak buatkan karakteristik siswa, maka dia akan melihat nih. Pada umumnya memiliki minat yang tinggi terhadap hal yang terstruktur, logis, dan berhubungan. Kalau kita bisa menjelaskan, maka dia akan membuatkan secara detail di sini, teman-teman. Kemudian selanjutnya, ini adalah topiknya, struktur data, cakupan, relevansinya seperti apa, relevansi dengan kehidupan nyata, teman-teman. Ini sudah dibuatkan. Penerapan konsep antena pada sistem pelayanan nasabah atau proses entry transaksi. Nah, itu relevansinya dengan dunia nyata untuk jurusan akuntansi. Kemudian kita lihat di fase E, ini berkomputasi. Kemudian ini lintas disiplinnya. Peserta mampu menjelaskan dan tujuan kedua yaitu mampu menganalisis keterkaitan. Kemudian kita lihat di bagian bawah ini teman-teman. Ini desain pembelajaran, ada praktek pedagogisnya, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan. Langkah-langkahnya di sini sudah ada. Awal seperti apa, eh, kemudian langkah inti apa namanya? Awal inti, di inti ada memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan. Kemudian asesmen ada asesmen awal, proses dan uraian. Contohnya ini, contoh pertanyaannya ini rubriknya. Nah, ini LKPD-nya teman-teman. LKPD yang harus dilakukan siswa. Ini skenario yang pertama seperti ini, skenario kedua seperti ini. Ini adalah lampiran topik jawaban. Struktur data yang dipilih, alasan, kaitkan dengan LIFO dan VIVO. Nah, kalau sudah teman-teman, kita bisa pilih di sini. Kalau udah oke nih teman-teman, kita pilih kemudian ekspor dokumen. Artinya kita sudah selesai membuat RPP 1 TP. Ya, satu tujuan pembelajaran teman-teman. Kalau sudah selesai. Nah, kalau seandainya menurut teman-teman ini masih belum pas, teman-teman bisa lakukan perintah. Ubahlah misalnya LKPD-nya agar lebih mendalam misalnya. Ya, nanti dia akan mengubah LKPD-nya supaya lebih mendalam. Oke, seperti itu. Atau mungkin yang lain, nah teman-teman bisa perbaiki. Ini ada dua teman-teman. Ini yang sebelumnya tadi kita buat CP, ya. Kemudian yang ini adalah perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi kalau misalnya di bagian ini kita mau perbaiki, teman-teman langsung aja masuk ke bagian ini perbaiki. AI akan memperbaikinya. Oke, ini tadi udah selesai RPP-nya teman-teman. Ini dia. Oke, kalau sudah selesai, kita tinggal rapikan. Sudah jadi RPP kita. Kita download saja dulu. Download. Oke, kita lihat hasil downloadnya. Belum selesai ya. Oke, ini tadi TP, ini RPP. RPP
informatika 3.1. Misalnya tadi yang pertama ya teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman di sini. Oke, ini dicek dulu teman-teman. Apakah tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan langkah kerjanya dan sebagainya. Udah seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi itu sudah jadi TP, ATP, RPP untuk satu kali pertemuan. Kita pindahkan ke desktop presentasi. Bis. Ini kita keluarkan dulu. Oke, jadi CP-nya sudah dapat, kemudian RPP-nya sudah dapat, TP dan ATP-nya sudah selesai untuk satu kali pertemuan. Nanti pertemuan kedua kita tinggal lihat saja. Kalau TP1 cukup dalam satu kali pertemuan, ya berarti kita langsung masuk ke TP 1.2. Nanti begitu juga buat RPP-nya. Nah, demikian Bapak Ibu, silakan mencoba. Intinya gunakan teknologi untuk memudahkan kita. Kalau seandainya yang diberikannya tidak sesuai, kita bisa instruksikan lagi. Karena AI itu sebenarnya tergantung dari kita mendeskripsikan dan memerintahkannya seperti apa. Demikian, semoga bermanfaat. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.